Ajaran yang paling membingungkan akal sehat pikiran manusia itu adalah ajaran gereja Katolik. Saya sendiri adalah orang Katolik, guys ya. Tapi saya sendiri juga sampai dengan saat ini masih bingung. Orang Katolik itu atau dalam ajaran Katolik mengakui Allah itu satu, Allah itu Esa. Tapi kemudian kok bisa ada tiga, ya? Allah itu satu, tapi ada tiga pribadi maksudnya. Itu gimana, guys ya? Allah satu, tapi ada tiga, dan tiga ini satu. Aduh, saya aja mikir bolak-balik, pikiran saya juga nggak nyampe, guys ya. Dan mungkin saya coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, mungkin ada benarnya ya. Kita dengarkan dulu, jangan dulu menyimpulkan, jangan dulu buru-buru untuk berkomentar ya. Biasakan dulu, budayakan dulu dengar sampai habis. Oke, sebelum saya mereaksi apa yang disampaikan oleh Romo Katolik, kita dengarkan dulu. Ini ada video 1 menit dari seorang Ustadz ya. Dia menyampaikan seperti ini. Kita dengarkan dulu. Bagaimana terkait konsep Trinitas yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan dan masih meyakini adanya Allah? Jadi kalau antum tanya konsep Trinitas kepada saya pun tidak bisa menjelaskan. Jangankan saya, orang-orang Nasara tidak bisa menjelaskan. Antum tanya 10 kepala orang Nasara tentang konsep Trinitas, akan ada 10 pendapat. Mereka juga bingung. Apa maksudnya 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Nabi Isa sama dengan Allah, Allah sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa sama dengan Allah sama dengan Ruhul Kudus. Tiga perkara ini siapa? 3 oknum ini, Nabi Isa, Allah sama Ruhul Kudus. Ya kan, ini 3 Trinitas. Taib. Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Kata mereka. Taib. Allah adalah Ruhul Kudus, Ruhul Kudus adalah Allah. Apakah Ruhul Kudus sama dengan Isa? Aneh, 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Tidak masuk logika. Ya 3 ya 3, 1 ya 1. Coba kalau antum beli mobil sama mereka, ini harganya berapa? 300 juta. Saya bayar cash ya, bayar 100 juta. Kenapa 100 juta? 1 sama dengan 3. Mereka susah. Karena kita nggak bisa masuk logika, 3 ya 3, 1 ya 1. Bagaimana 3 sama dengan 1? Mau dia logikakan, nggak masuk logika mereka, nggak akan masuk. Mereka saja tidak bisa mencerna hal tersebut, sehingga banyak mereka hanya ikut-ikutan, hanya taklid buta. Betul ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini. Ya, gimana guys ya? 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Itu kan jelas membingungkan ya. Oleh karena itu, untuk menjawab keraguan saya, untuk mengatasi keraguan saya, untuk mengatasi ketidaktahuan saya, mungkin saya tidak memahami, mungkin saya belum mengetahui, saya akan mencari tahu dari orang yang berkompeten untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Saya sudah menyiapkan, ada video, dan ini belum saya dengarkan guys ya. Ini baru saya download tapi belum saya dengarkan. Saya akan coba menyimak apa yang dimaksudkan dengan konsep Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam ajaran Kristiani, iman Katolik guys ya. Kita akan dengarkan sama-sama berikut ini. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Topik tayangan saya kali ini masih berupa tanggapan terhadap tuduhan bahwa gereja itu mentuhankan Yesus. Benarkah demikian? Sebenarnya semua itu berawal dari misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini menjadi tesis dasar dari iman Kristiani yang kemudian darinya doktrin Tritunggal itu muncul. Jadi bukan tentang mentuhankan Yesus atau menetapkan Roh Kudus melalui musyawarah Nisea, tidak demikian. Tidak seperti yang selama ini dituduhkan. Arah berpikirnya itu terbalik. Allah tetaplah Esa. Iman Kristiani tidak pernah menyatakan Allah itu ada 3. Tidak pernah. Iman Kristiani adalah iman yang monoteistik, yang mengakui keesaan dari Allah. Tetapi ada catatannya. Relasi gereja terhadap Allah yang Esa itu secara istimewa dialami di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itulah pengalaman akan Allah yang Esa itu membuahkan rumusan iman akan Allah sebagai Tritunggal. Singkatnya, Tritunggal itu menjelaskan pengalaman gereja akan Allah yang Esa. Teman-teman Muslim seringkali menganalisa bahwa di dalam Injil-Injil ada banyak ayat yang saling kontradiksi. Kadang Yesus menyebut Bapa itu lebih besar daripada dirinya, tetapi kemudian dia menyatakan bahwa dirinya dan Bapa itu adalah satu. Juga ada ayat, apa yang aku katakan itu bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku.
Di Taman Getsemani, mengapa Yesus bergumul sedemikian? Bahkan saat Yesus menyerahkan nyawa, itu dia serahkan kepada Bapa. Dan hal ini oleh teman-teman Muslim dianggap Tuhan menyerahkan nyawa kepada Tuhan. Bagaimana hal itu mungkin? Ayat-ayat ini sering digunakan untuk membatilkan konsep Tritunggal itu. Nah, saudara-saudari terkasih, cara melihat dan arah berpikir itu sangat menentukan pengambilan sebuah kesimpulan. Dasar utama dari iman Kristiani sekali lagi adalah misteri inkarnasi, yaitu sabda menjadi daging, incaro natus est. Firman Allah menjadi daging manusia yang bernama Yesus. Dia sungguh Allah dalam kedagingan dan dia sungguh Allah dalam keilahiannya. Melalui misteri inkarnasi ini, pengalaman ketuhanan itu ditemukan di dalam kemanusiaan. Pengalaman keilahian ditemukan di dalam tubuh seorang insan. Misteri Allah yang luar biasa ditangkap di dalam misteri manusia yang sangat biasa. Allah ada di dalam daging. Unsur-unsur kemanusiaan Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi daging manusia itu, adalah unsur-unsur kemanusiaan manusia seluruhnya, seutuhnya, sama seperti kita. Dia mengalami kelahiran, hidup dalam tradisi dan budaya, bahkan memiliki keyakinan. Ia memiliki kebutuhan makan, minum, pakaian. Ia juga mengalami ketakutan akan kematian, termasuk pengalaman-pengalaman ditolak, dikagumi, diragukan. Ia juga terlibat dalam pergumulan agama, pergumulan politik, dan pergumulan ekonomi. Ia memiliki kepercayaan yang penuh kepada Allah. Semua itu utuh, ada dan dialami tanpa dibuat-buat. Yesus memang sungguh Allah yang menjadi sungguh manusia. Saudara-saudari, gereja tidak pernah mentuhankan Yesus, sebab memang dia adalah Allah itu. Dia adalah Tuhan itu. Dia adalah firman Allah itu sendiri, yang sejak semula ada di dalam keabadian, yang kemudian mengikat diri dengan waktu menjadi manusia. Jika kemudian diperlukan konsili atau pertemuan yang membicarakan mengenai identitas Yesus, adalah keliru jika menyebut itu sebagai musyawarah untuk mentuhankan Yesus. Pertemuan itu diperlukan karena bermunculan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran para rasul mengenai Yesus. Sebab kemurnian ajaran tentang iman itu sumbernya atau asal muasalnya dari para rasul. Merekalah yang mengalami Yesus secara langsung. Merekalah saksi mata penuh dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Merekalah yang mewariskan iman itu kepada kita, kepada gereja sampai hari ini. Dan gereja sebagai sebuah lembaga keagamaan itu perlu untuk menjaga kemurnian dari ajaran para rasul itu. Teman-teman Muslim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh gereja adalah memalsukan Injil. Ini tentu tuduhan yang aneh dan berlebihan. Justru gereja bertindak demikian untuk menjaga kemurnian ajaran para rasul, menjaga dari banyak ajaran yang menyimpang yang muncul saat itu. Berikut ini adalah salah satu ajaran menyimpang yang kemudian dinyatakan sebagai ajaran sesat atau sebagai bid'ah oleh gereja, yaitu bid'ah Arianisme. Ajaran Arianisme ini menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu lebih rendah dari Bapa, lebih rendah dari Allah. Bapa atau Allah itu bekerja melalui Yesus, sang anaknya yang melahirkan Roh Kudus. Ajaran ini membingungkan dan dianggap bentuk penyelewengan terhadap iman yang diajarkan dan diwariskan oleh para rasul. Karena bid'ah inilah maka diperlukan konsili Nisea untuk menyatakan tentang iman Kristiani yang benar mengenai Yesus. Pengaruh Arianisme itu begitu kuat, sekalipun telah dinyatakan sebagai sesat dan tulisan-tulisannya tentang ajaran itu sudah dimusnahkan,
Namun ajaran itu masih berkembang. Dan disinyalir, ajaran ini menjadi salah satu latar belakang atau konteks kemunculan doktrin Islam mengenai keesaan Allah. Bahkan pernah muncul pandangan Islam adalah bentuk lain dari Arianisme ini. Banyak penganut bid'ah Arianisme, misalnya di Spanyol, yang kemudian hijrah menjadi penganut agama Islam. Kalau sekarang kita mencermati doktrin Islam mengenai siapa itu Yesus atau siapa itu Isa, hal ini mengingatkan kita akan bid'ah atau ajaran sesat Arianisme yang muncul awal abad keempat Masehi tersebut. Untuk saudara-saudariku sesama Kristen, persoalan iman perihal Yesus itu sudah selesai. Apa yang kita imani di dalam gereja tentang Yesus itu berdasar pada Injil dan berdasar pada tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang merupakan iman dari para rasul sendiri yang dipertegas oleh magisterium gereja. Jika Islam menggugat kita, jika sekarang banyak yang menertawakan kita, saya ingin mengingatkan bahwa kita harus lebih berpegang pada apa yang diimani dan diwariskan oleh para rasul tentang Yesus Kristus daripada berpegang pada omongan-omongan orang yang hidup 600 atau 700 tahun setelah para rasul. Apalagi berpegang pada mereka yang sekarang hidup 2000 tahun setelah para rasul itu dan menganggap diri sok tahu atau lebih tahu tentang iman kekristenan dibanding para rasul sendiri. Saudara-saudari, lihat betapa menjadi murid Yesus itu membutuhkan ketahanan yang ekstra. Dunia akan menggugat dan akan selalu menggugat kita. Iman yang luar biasa ini bukan tanpa tanggung jawab. Allah mempercayakan dan memperkenalkan misteri tentang dirinya kepada kita. Ini sungguh rahmat yang tak tertandingi, tetapi juga menjadi beban untuk kita. Persoalannya, kita mau fokus kepada keistimewaan yang Allah berikan untuk kita, atau mau terfokus pada tantangan yang datang dari orang-orang yang iri terhadap keistimewaan ini. Mari kita melihat justru apa yang dialami oleh gereja, oleh kita sekarang, menjadi penggenapan dan menjadi saksi kebenaran atas apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudari, tetaplah kuat dalam iman. Iman Kristiani, iman yang mengagumkan. Ini adalah bentuk kepercayaan Allah kepada kita yang memperlihatkan misteri tentang kealahannya bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Oke guys, itu tadi penjelasan dari Romo Abba ya untuk kita semua mengenai Yesus ya. Tadi secara garis besar saya dapat menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Romo Abba ini, bahwa ya Allah itu melalui pribadi Yesus, dia hadir ke dalam dunia ya. Dia menjadi benar-benar sungguh manusia dalam wujud daging ya, dan juga menjadi sungguh Allah ya. Dan saya jadi teringat yang pernah disampaikan oleh guru agama saya, bahwa di dalam diri Yesus itu ada dua dimensi kealahan dan dimensi manusia ya. Dimensi manusia artinya Yesus dapat merasakan lapar, haus ya, rasa sakit, rasa sedih, rasa gembira, ketakutan ya. Itu adalah dimensi kemanusiaan. Sedangkan dimensi kealahan, dia dapat mengadakan mukjizat, dia dapat bernubuat, membangkitkan orang mati ya, dan banyak hal mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dan banyak dituliskan dalam kitab suci ya. Nah guys, apakah teman-teman sudah cukup memahami atau belum ya? Jujur aja ya, kalian yang menyaksikan video ini sudah memahami atau belum? Jika masih bingung ya, sama saya juga masih mungkin belum begitu sepenuhnya memahami, kita akan mereaksi. Masih ada satu video dari Romo Abba yang mungkin ini menjelaskan lebih spesifik
mengenai konsep Trinitas ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oke guys, kita simak lagi satu video terakhir berikut ini. Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin berbagi mengenai permenungan akan iman Allah Tritunggal yang bertepatan dengan perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus itu dirayakan pada hari Minggu sesudah perayaan Pentakosta atau Hari Raya Turunnya Roh Kudus. Perayaan ini menjadi penegas iman Kristiani mengenai Allah. Iman akan Allah Tritunggal merupakan rumusan iman yang sangat khas Kristiani, yang sangat khas Katolik. Iman akan Allah Tritunggal dirumuskan oleh karena pengalaman akan Allah yang dialami oleh gereja di sepanjang sejarah, sejak Adam dan Hawa. Artinya adalah iman akan Allah Tritunggal adalah iman akan Allah yang menyertai manusia di sepanjang sejarah sejak penciptaan sampai pada hari ini. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan berfirman. Firman Allah memperkenalkan diri sebagai manusia dalam diri Yesus, agar manusia menjadi tahu dan mengenal siapa dan bagaimana Allah itu sebenarnya. Allah itu tetap menyertai manusia melalui Roh-Nya yang kudus sampai hari ini. Saudara-saudari, merenungkan mengenai Allah Tritunggal itu merenungkan mengenai Allah yang menyertai umat manusia dari sejarah ke sejarah, dari masa lalu, kini, dan sepanjang segala masa. Banyak orang risih dengan istilah Allah Tritunggal. Tidak sedikit yang menuduh iman Kristiani sebagai agama yang menyembah tiga Allah. Tidak sedikit pula yang mencela dan menghina kekristenan oleh karena iman akan Allah Tritunggal. Padahal sebenarnya iman akan Allah Tritunggal tidak seperti yang mereka seringkali tuduhkan. Mari kita sedikit menyimak hal berikut ini. Allah itu dalam iman Kristiani, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah mungkin Allah itu dipisahkan dari sabda atau firman-Nya? Apakah mungkin sabda atau firman Allah itu bukan Allah? Apakah mungkin Roh Allah itu bukan Allah? Dan apakah mungkin Roh Allah dan Sabda Allah itu bukanlah Allah? Memang antara Allah Bapa sebagai pencipta dan firman-Nya yang menjadi manusia dan Roh-Nya yang menyertai dan menguduskan bisa dilihat perbedaannya, tetapi tidak bisa disangkal hakikatnya sebagai Allah yang esa. Sebagaimana terhadap seorang yang bernama Anton, kita bisa membedakan antara tubuhnya, kata-katanya, dan rohnya. Tetapi kita tidak bisa menyangkal bahwa tubuh Anton adalah Anton, kata-kata Anton adalah Anton, dan roh Anton adalah Anton. Tubuh, kata-kata, dan roh Anton itu adalah satu hakikat, yaitu Anton itu sendiri. Saudara-saudariku, sekalipun analogi ini sangat terbatas dan tidak bisa menggambarkan mengenai Allah Tritunggal, tetapi setidaknya kita memiliki pemahaman sekalipun sedikit bagaimana kita bisa mengerti iman akan Allah Tritunggal itu. Menurut saya, kita tidak perlu gusar ketika orang mengejek iman kita. Iman akan Allah Tritunggal bukanlah konsep tentang Allah yang harus kita analisa siang dan malam. Iman akan Allah Tritunggal adalah iman akan Allah yang kita alami dan kita imani. Orang yang tidak mengimani memang akan malas untuk memahami dan untuk mengerti. Hanya imanlah yang menuntun orang sampai kepada pemahaman dan pengertian yang mendasar mengenai Allah. Kalau mereka menolak untuk mengimaninya, bagaimana mungkin mereka dapat mengenal apalagi mengerti? Sekalipun mungkin secara konseptual mereka mengerti, tetapi mereka tetap menolak untuk mengimaninya, karena mereka telah memiliki pemikiran sendiri tentang Allah dan mengimani pemikiran tersebut. Tetapi masalahnya adalah sesuatu yang dipikirkan itu belum tentu dialami. Tetapi sesuatu yang dialami itu pasti menimbulkan pemikiran. Dan perlu untuk dicatat bahwa iman Kristiani itu bukanlah iman yang muncul dari hasil pemikiran, tetapi iman yang muncul dari pengalaman bersama dengan Allah yang menjadi manusia. Pengalaman inilah yang kemudian dirumuskan dan dijadikan sebagai pernyataan iman. Sebagai orang-orang yang mengimani Allah Tritunggal, kita harus berani menyatakan bahwa iman akan Allah Tritunggal adalah iman yang muncul karena mengalami, mengenal, dan akhirnya merenungkan mengenai Allah yang menyertai manusia. Iman akan Allah Tritunggal itu merangkum misteri tentang Allah yang dialami oleh gereja di sepanjang sejarah keselamatan, sejak Adam dan Hawa
sampai pada peristiwa Pentakosta. Dan seluruh misteri penyertaan Allah terhadap manusia yang dirumuskan dalam iman akan Allah Tritunggal menunjuk pada satu hal yang sangat mendasar mengenai Allah, yaitu kasih. Deus Caritas Est, atau Allah adalah kasih. Hanya karena Dia adalah kasih itulah, maka manusia mengalami dan mengenalnya, dan akhirnya gereja mewartakannya. Saudara-saudariku, dengan merayakan iman akan Allah Tritunggal, kita disadarkan akan dua hal berikut ini. Yang pertama adalah Allah itu beserta kita. Apa yang terjadi dalam hidup ini ada dalam bingkai penyertaannya. Janganlah terlalu panik dalam ketakutan, kecemasan, kegalauan. Allah menyertai kita dalam peristiwa apapun. Rasa sakit, pengalaman luka dan duka, itu bisa berubah menjadi peristiwa yang penuh rahmat. Lihat saja peristiwa keji pengkhianatan dari Yudas Iskariot, malah berujung kepada peristiwa penebusan. Allah itu beserta kita, tidak ada ruang dan waktu dan tidak ada peristiwa yang tidak dapat dijangkau oleh Allah. Hal yang kedua adalah betapa hidup dalam persekutuan adalah sebuah keutamaan. Misteri tentang Allah Tritunggal memberikan kepada kita sebuah pengertian dan pemahaman tentang Allah sebagai komunitas, Allah sebagai persekutuan. Oleh karena itu, setiap umat beriman Kristiani yang tentu mengimani Allah Tritunggal dipanggil untuk mencintai paguyuban, dipanggil untuk mencintai hidup berkomunitas, dipanggil untuk mencintai persekutuan, dipanggil untuk membangun gereja melalui hidup berkomunio. Seorang Kristiani Katolik yang tidak suka hidup berkomunitas, yang tidak suka hidup berkomunio, dia sedang menyangkal iman akan Allah Tritunggal. Demikianlah saudara-saudariku, renungan mengenai Allah Tritunggal. Semoga sukacita perayaan pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus membawa kita sampai pada sebuah keyakinan iman bahwa Allah itu sungguh-sungguh menyertai kita, sekarang dan selama-lamanya. Oke guys ya, saya pribadi sangat bersyukur sekali dapat mereaksi video-video seperti ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Aba MSC yang sudah menjelaskan tentang pribadi Yesus itu sendiri, tentang Allah Tritunggal ya. Nah guys, sudah sedikit demi sedikit saya mendapatkan gambaran tentang konsep Allah Tritunggal ya, dan saya perlu mempelajari terus-menerus, mempelajari lebih dalam lagi ya, untuk lebih memperdalam iman saya ya. Karena harus saya akui, saya sendiri sebagai orang Katolik ya, saya kurang begitu memahami dalam ajaran-ajaran yang mendalam seperti ini guys ya. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan saya akan menyelingi video-video reaksi saya dengan video-video yang seperti ini ya. Terus mencari tahu dan mendalami ilmu tentang ilmu kekristenan dalam ajaran gereja Katolik ya. Jadi dengan saya mendengarkan penjelasan dari Romo Aba mengenai konsep Trinitas Allah Tritunggal ini guys ya, itu justru ya, Allah atau Tuhan itu, kalau kita bisa memahami, bisa mengerti sepenuhnya menggunakan logika atau otak kita yang beratnya cuma 1 atau 2 kilo ini ya, maka ya kita sebenarnya sudah menyangkal keilahian dari Tuhan ya, keilahian dari Allah. Karena konsep Tritunggal ini adalah konsep misteri yang sepenuhnya tidak mampu dipahami secara utuh dengan logika kerangka berpikir manusia. Itulah yang menjadikan membuat kita kagum akan pesona Allah. Itulah yang menjadi misteri iman ya, yang membuat Tuhan begitu istimewa ya, Tuhan begitu mulia ya. Karena ada hal-hal yang mungkin kita sulit untuk kalau mau berpikir dengan logika otak manusia ini ya. Nah silakan guys ya, jika teman-teman dari keyakinan yang berbeda, kalian berpikir menggunakan logika akal pikiran manusia ya silakan ya, hak setiap orang untuk berpikiran berpendapat seperti itu. Tapi saya pribadi, saya kagum dengan konsep Allah Tritunggal Maha Kudus ini ya, bahwa Allah sungguh-sungguh menjadi manusia, dan ya Allah juga sungguh-sungguh Allah itu sendiri, yang dimana Allah firman-Nya itu dalam diri Yesus itu ya, dan dengan hembusan Roh Kudus yang dijanjikan untuk senantiasa menaungi bagi hamba-hamba atau murid-murid yang dipilih atau dikasihi oleh Tuhan ya. Nah guys, semoga video-video yang sudah saya reaksi tadi bisa memberikan sedikit pemahaman kepada kita semua, dan saya mohon maaf ya jika penjelasan saya ini masih membingungkan teman-teman semua ya.
penjelasan saya ini tidak sempurna, penjelasan saya ini mungkin tidak terlalu cerdas ya, karena saya juga akan belajar dan masih terus belajar ya. Dan mudah-mudahan dengan video-video seperti ini sedikit demi sedikit bisa tercerahkan pemahaman atau pemikiran saya yang selama ini mungkin belum begitu memahami ya akan ajaran dari Gereja Katolik. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.